Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu, bahagia, dan tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat surga yang dirahmati Allah, pernahkah sahabat surga memperhatikan bagaimana Islam mengatur segala aspek kehidupan kita, bahkan yang paling kecil sekalipun, dari cara kita makan, berpakaian, berbicara, hingga hal-hal yang mungkin kita anggap remeh seperti bersin dan juga menguap. Terkadang kita tidak menyadari bahwa dalam setiap gerakan dan kebiasaan kita sehari-hari ada ajaran Islam yang penuh hikmah dan bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat surga yang dirahmati Allah, nah di antara kebiasaan yang hampir semua orang alami setiap hari adalah bersin dan menguap. Coba kita pikirkan sejenak, saat kita bersin, refleks tubuh kita bekerja dengan sendirinya. Namun, tahukah sahabat surga bahwa ada doa yang dianjurkan kita ucapkan setelah bersin? Dan bukan hanya itu, orang lain yang mendengar kita bersin juga dianjurkan untuk menanggapinya dengan ucapan tertentu. Begitu pula dengan menguap. Kita sering menguap saat mengantuk atau merasa lelah. Tetapi apakah sahabat surga sekalian tahu bahwa ada cara yang diajarkan Rasulullah SAW untuk menahan atau meredamnya? Islam bukan sekedar agama yang mengatur ibadah-ibadah besar seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Lebih dari itu, Islam juga memberikan pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, agar setiap aspek dari hidup kita menjadi lebih bermakna, lebih bernilai dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal sekecil sebersin dan menguap pun tidak luput dari perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sebagai seorang Muslim, kita tentu ingin menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar bukan? Nah, setiap sunnah yang kita amalkan, sekecil apapun sunnah itu, bisa menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah akan menjadi jalan untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat surga yang dirahmati Allah, memahami adab ketika bersin dan menguap bukan hanya soal etika, tetapi juga tentang bagaimana kita menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari yang terkecil. Sahabat surga dimanapun berada, di video kali ini kita akan membahas sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bersin, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika bersin, serta alasan mengapa Islam memandang menguap sebagai sesuatu yang kurang disukai. Hadis ini tentu penuh dengan pelajaran berharga yang insya Allah bisa kita amalkan dengan mudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat surga dimuliakan Allah, mari kita simak sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai bersin dan membenci menguap. Maka jika salah seorang dari kalian bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka menjadi hak bagi setiap muslim yang mendengar ucapannya itu untuk menjawab Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Sedangkan menguap datangnya adalah dari setan. Karena itu, jika salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampu mungkin, sebab saat ia menguap, setan menertawakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6226 dan Muslim nomor 2994 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat surga dimuliakan Allah, Masya Allah, betapa Islam benar-benar memperhatikan segala aspek kehidupan kita, sekecil apapun itu. Dari hadis yang kita bahas tadi, kita jadi lebih memahami bahwa bersin bukan sekedar reaksi tubuh kita,
tetapi juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga adab-adab mulianya. Dan sebaliknya, menguap bukan hanya tanda kelelahan, tetapi juga sesuatu yang harus kita kendalikan karena bisa menjadi celah bagi setan untuk mengganggu kita. Sahabat surga dimanapun berada, yuk mulai saat ini kita biasakan diri untuk mengamalkan adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW ini. Setiap sunnah yang kita jalankan bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan Rasulullah SAW. Jangan pernah menganggap remeh hal-hal kecil, karena justru dari yang kecil inilah kita bisa membangun kebiasaan baik yang insya Allah akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Dan jangan lupa ketika videonya bermanfaat buat sahabat surga sekalian dan tentu orang lain juga, ya silakan di like, share, subscribe agar semakin banyak orang yang mengetahui ilmu ini. Insyaallah kita akan berjumpa di video-video berikutnya. Semoga sahabat surga sekalian tetap dalam keadaan sehat dan diberikan umur panjang dan taat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.